Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di mana kamu? Habis ngapain kamu? Saya mau katakan buat Anda, itu masih satu anugerah. Tapi kalau istri udah gak negor, berarti dia sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Bahaya gitu. Aku serahkan suamiku dalam tangan-Mu, apapun itu, termasuk nyawanya sekalipun. Udah deh. Kalau dia udah serahkan dalam tangan Tuhan, apalagi dia nangis di bawah kaki Tuhan, bahaya. Seorang ibu dia nangis di bawah kaki Tuhan, bahaya. Biar Anda punya duit banyak, kalau Anda punya istri yang seperti ini, yang tidak khawatir sama sekali dan menyerahkan persoalannya dalam tangan Tuhan, bahaya. Terus gimana? Ya, aduh, maafkan aku, lebih baik begitu. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan, dan khususnya di tempat ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih buat tuan rumah di sini, gembala, ibu gembala, dan seluruh koordinator dan jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita lihat dan kita buka dulu di dalam kitab Joshua, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8, saudara. Kita boleh baca sama-sama untuk diberkati juga bersama-sama, ya. Sekarang 10:49, rasanya kita bisa memakai waktu ini untuk mendengarkan kebenaran firman. Joshua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Ada banyak orang seringkali searching for, untuk mencari dua hal ini. Yang pertama adalah keberhasilan, saudara. Dan itu bukan sesuatu yang salah, bahkan Tuhan mendukung itu. For example, sekolah, pendidikan, S1, S2, S3. Dan banyak orang yang berhasil dalam hal itu. Memiliki pekerjaan after that, terus memperoleh penghasilan, saudara. Dan itu juga sesuatu yang baik. Tetapi banyak orang juga mencari sesuatu yang lebih tinggi value-nya, yaitu keberuntungan, saudara. Amin. Kita bisa saja menjadi seorang pengusaha yang berhasil, tapi apakah engkau bisa beruntung untuk menjadi seorang ayah yang benar? Bisa saja saya dan Anda mendapatkan pekerjaan yang baik, tapi apakah Anda juga bisa beruntung untuk hidup di hadapan Tuhan, dipilih Tuhan sedemikian rupa? Memang pada hakikatnya kita setuju bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Tetapi bukankah kita juga sadar, orang yang dipilih Tuhan biasanya juga kita bisa lihat dari tindakannya, saudara. Setuju, saudara? Ya. Buat apa saya berdiri di atas panggung dengan kata-kata yang baik, tetapi ternyata ketika saya turun dari panggung, saya bukanlah seorang hamba Tuhan yang baik. Dan yang lihat itu harusnya orang-orang yang terdekat dengan kita, whether istri kita, suami kita, anak-anak, even maid, pembantu. Pembantu saya, kalau hari Minggu kita pergi, dia datang ke gereja.
Bahkan sekarang salah satu dari pembantu saya yang non-Muslim, maksud saya yang non-Christian, sekarang sudah juga beribadah. And I know for sure, saya yakin, pertama memang karena Tuhan, sampai poin yang ke-1000 Tuhan. Tapi 1001 boleh kita katakan, kita harus menjadi teladan. Amin, teladan. Dia boleh berubah memang karena Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tapi saya percaya orang yang hidup dan mengenal kasih karunia Tuhan, dia harus hidup di dalam itu. Tindakannya menyatakan itu. Oh, ini orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kita boleh berdoa, kita boleh, Alkitab bilang kita boleh bahkan bernubuat sekali. Tapi kita tidak memiliki kasih, saudara. Bagaimana mungkin orang itu bisa berubah? Nah, dua kata ini ada di Tuhan, saudara. Keberhasilan dan keberuntungan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Alkitab katakan, supaya perjalananmu akan berhasil. Perjalanan hidup, perjalanan kuliah, sekolah, pendidikan, bahkan perjalanan bisnis, usaha, even pelayanan sekalipun. Saya bukanlah pendeta yang well known, terkenal atau hebat dalam segala hal, tidak. Saya ada di dalam, saya tidak sebut kekurangan karena kekuranganku sudah ditutupi oleh darah dan tubuh Yesus. Tapi saya punya keterbatasan. Ya, as a human being, saya punya keterbatasan. Tapi saya selalu minta kepada Tuhan, biarlah kalau saya melayani, saya mendapatkan keberhasilan bahkan keberuntungan itu. Hari Jumat, teman saya baru pulang, saya melayani di Surabaya, dan he is the boss dari perusahaan besar Indonesia. Saya diundang untuk melayani di sana. Saya kenal dia 25 tahun. Pertama kali saya juga melayani di Surabaya. Dan dia bilang, iyalah Pak Yohan, kemarin saya baru dari Surabaya. Harusnya saya pulang malam, tapi saya nggak pulang. Kenapa? Karena orang tua dari teman saya meninggal. Saya datang melayat di situ, dan besoknya saya masih bercanda dengan putrinya yang notabene adalah sahabatnya. Dan waktu saya mau pulang, saya di airport, saya sedang berkemas, saya dengar dari kabar keluarga itu bahwa putrinya juga baru dipanggil Tuhan. Saya dengar itu langsung, wow. Padahal saya berapa puluh menit baru berbincang dengan dia. Karena GERD, saudara. Terus saya sadar, itu juga bisa menimpa kita semua. Betul apa tidak? Kita merasa kita bisa hidup 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi, 50 tahun lagi. Ada seorang teman tinggal di luar daerah, suaminya selalu menjadwalkan saya tiap tahun untuk tahun depan. Dia masuk ke rumah sakit karena jantung, karena dia merasa penglihatannya sudah terganggu, dan itu karena jantungnya juga. Masuk ke rumah sakit atas istri saya kenal dengan seorang dokter terkenal, Anda tahu, mantan Menteri Kesehatan, dan istri saya kenal sangat baik, dan dirujuk ke sana, dapat kamar. Begitu dicek, ternyata kesehatannya kurang begitu baik, jadi harus diobati dulu. Besok jam 9, jam 10 akan dilakukan tindakan. Sore masih ditinggalkan oleh istri saya sambil ketawa, masih video call dengan saya. Terus saya bilang, oke Pak, nanti ya kita ketemu besok Pak. Dia bilang, iya Pak Yohan, Tuhan berkati. Dan itu ternyata lambaian terakhir. Besok pagi 4:30 dia telepon istrinya, dan bilang, Bu Sweet, Bu, kenapa? Suami nggak bisa napas, Bu.
panggil tim dokter, ada 8-10 orang menangani dia, kasih bantu pernafasan, alat bantu nafas. Kami bergegas ke rumah sakit. Ternyata belum sampai sana sudah dapat WA, suami saya sudah meninggal. Aduh, saya punya kehendak besok mau ketemu, nggak cukup. Boleh juga saya katakan. Di situ saya sadar, memang segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Halo. Oleh sebab itu, baiklah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena waktunya tinggal sedikit. Kemarin di Brazil, biasanya mereka mengadakan satu karnaval dengan bunga-bunga yang sangat terkenal di dunia. Tapi tanggal 19 Februari kemarin mereka ganti dengan seperti satanic, jadi makhluk-makhluk setan ya, dengan body yang besar menyeramkan, diarak, berubah total. Nah, mereka pikir itu just karnaval, tapi sesungguhnya sudah melukai hati Tuhan. 19 mereka bikin acara, 20 Februari esoknya terjadi banjir besar di Brazil. Kita jangan main-main dengan hidup ya. Bahkan ada orang yang seketika bisa meninggalkan Tuhan ya, dan dia menghina Yesus ya. Dan kita sebagai orang Kristen suka gelagapan dan rasa tersinggung. Biasa saja sudah, karena Tuhan sanggup membela dirinya sendiri. Dan 2 hari kemudian yang satu sakit parah, stroke, yang satu lagi dipanggil Tuhan secara mendadak, dan yang ketiga tabrakan maut. Saya lihat ini semua, saya pikir sederhana, bahwa frase itu berhasil dan beruntung ada di tangan Tuhan. Jangan pikir bahwa kita manusia biasa sederhana, betul, tapi as long as there is Jesus in your life, ada Yesus dalam hidupmu, aman hidupmu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, untuk masuk ke hal seperti itu, I have five simple rules for happiness. Bahasa Indonesia katakan berbahagialah, happiness ya. But dalam bahasa yang lain, King James Version itu menerjemahkan dengan blessed, diberkati. Dan saya melihat wajah-wajah yang diberkati hari ini ya. Kenapa demikian? Rumah Tuhan ini penuh dengan jiwa-jiwa. Beri sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Nah, yang pertama, kalau Anda ingin melihat kebahagiaan itu, keberhasilan, keberuntungan, diberkati itu dalam hidupmu, di sepanjang hidupmu, yang pertama coba Anda lihat di dalam Matius 5 ayat 44. Saya memberikan ayat yang baik buat kita semua. Bukan saya lah, Tuhan ya, yang memberikan ini, mengingatkan kembali. Anda mau diberkati? Anda mau berhasil? Mau beruntung, saudara? Ya. Yang pertama, ya, Anda harus terima ini dengan kebenaran. Yuk baca sama-sama. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. So, the first, don't hate, jangan benci. Amin. Ya. Kalau udah benci tuh sama suami, ampun. Biar dia mati. Pak Pendeta nggak tahu sih suami saya kayak apa. Duh Pak, binatang. Orang konseling dengan saya. Jam 2 pagi dia telepon saya. Ibu-ibu. Ibu. Istri saya yang angkat. Mana Pak Yohan? Mana Pak Yohan? Mana Pak Yohan? Mana? Jam 2 pagi perempuan cari saya, Bu, Pak. Kan istri kan bisa pikiran yang aneh-aneh gitu. Istri saya kan tahu sendiri, Surabaya, arek Surabaya. Langsung tuh sifatnya sama seperti saudara. Siapa ini? Hah? Siapa? Ya mana Pak Johan? Ya kenapa?
Waduh, saya lagi fly to the moon, lagi mau mendarat, saudara, di sorga langit pertama gitu. Kaget. Dan dia tahu sendiri, Mama, nih, saya bilang siapa? Nggak tahu gue. Ngomong. Tuhan Yesus. Ya tapi siapa, Ma? Ngomong. Ya cari lo tuh. Dan tolong ngomongnya di speaker. Waduh. Saya ingat itu lagu, tak tersembunyi dosa kita gitu. Saya bilang dalam nama Yesus, ini yang mana lagi ya? Kayaknya gue udah lama bertobat ya. Kok Tuhan permalukan aku gitu. Ya udahlah pakai speaker. Takut. Iya. Ini siapa ya? Gitu. Pak Johan, Anda kan hamba Tuhan, pendeta. Iya, Bu. Dalam hati terima salah. Mungkin ada yang salah. Saya baru dipukul oleh suami saya. Oh, aman. Dan saya mau dilempar pot. Aduh. Terus saya mau tanya sama Pak Yohan, hamba Tuhan. Tuhan bilang apa buat saya? Kalau jawabannya tidak memuaskan saya, maka rupanya ada revolver, pistol di kepalanya. Saya mau bunuh diri, Pak. Saya hitung sampai 3. 1, bayangkan dari bangun ditakut-takutin istri, terus harus pikir ayat gitu loh. Tadi saya lo atur diri lo aja sendiri gitu kan. Dia bilang kalau nggak saya bunuh diri. Hitungan ketiga, 1, 2. Saya mau ambil ayat apa? Ya Tuhan baik sama. Meskipun suamimu membencimu, tetapi Tuhan sangat mengasihimu. Saya dengar tuh, saya takut dar gitu. Ternyata dia begitu ya Pak. Yakin. Tapi tolong Bu, itu pistol dikembalikan dulu ke tempatnya. Dia nangis tersungguh-sungguh. Itu adalah kabar yang paling baik yang pernah saya dengar. Aduh Tuhan, untung gue suka baca Alkitab, jadi gue ngerti ayat Tuhan. Coba kalau saya bilang bayarlah per puluhan, udah pasti itu sudah habis, nggak nyambung. Dan dia bilang, Pak Yohan, thank you so much. Thank you. Ya, thank you juga, thank you. Pak Yohan, besok ada acara di mana? Di gereja Bu, seperti biasa. Pagi-pagi ada di mana Pak? Saya mau datang ke gereja di mana Bapak layan. Aduh, boleh Bu, jam 8 ya. Tapi jangan bawa pistol ya Bu, jangan bawa pistol. Dia datang, biru, kayak kacamata, duduk di belakang. Nah begitu saya keluar, dia jabat tangan saya. Dan akhirnya menjadi sahabat saya, mendukung juga pelayanan saya. So, don't hate. Halo. Istri saya selalu bilang, suami saya selalu yang datang lebih dahulu kalau kita ada masalah atau cekcoknya juga nggak pernah besar, nggak pernah saling mengata-ngatai gitu. Dasar wanita setan. Terus dia bilang, lu apa? Lu suaminya wanita setan gitu. Nggak pernah ya, kita nggak pernah bilang brengsek, dasar nggak tahu diri, nggak pernah. Dan selalu saya harus datang ke dia. You know why? Karena Yesus mengajar buat ibu saya, dan ibu saya mengajar kepada saya. Don't ever hate. Jangan pernah benci. Jadi ada apapun yang paling kritis sekalipun, saya nggak pernah benci. Oleh sebab itu 2 putri saya selalu bilang, Papa nih pendeta apa sih? Udah digosipin, udah di-cut pelayanan di kiri kanan. Papanya harusnya udah Pak, nggak usah pusing. Kasihan. Papa selalu kesian. Jangan salahin Papa dong, salahkan Tuhan yang memberikan hati seperti itu.
Padahal udah ditipu, sudah sedemikian rupa. Begitu ketemu itu orang lagi, saya yang pertama, bos, dia lihat saya, brother, oh iya Pak Yon, iya, halo apa kabar, saya peluk dia, walaupun dia kayak mayat kaku, kayak nggak ada kehidupan. Tapi saya ingat Tuhan bilang, jangan pernah benci, berdoalah buat mereka. Anda akan melihat, selalu saja jalan dibuka buatmu. Kenapa ya kok untung terus berhasil, untung berhasil beruntung begitu terus. Dan saya mau difoto dari jauh itu, sudah lihat, keren. Come on. Keren. Dia maju ke depan, siap. Oke. Dan saudara tahu gitu tuh, keren tuh. Ya kan, siap. Saya pernah dikasih foto jelek semua, saudara. Lagi posisi miring. Oh gini kan pas gitu ya. Saudara, hari ini ampuni suamimu. Amin. Dia selingkuh, Pak, sama perempuan. Bapak tahu betapa sakitnya. Udahlah. Kenapa kau juga kawin sama dia? Benar nggak? Kalau dari awal kau tahu, saya nggak terima. Udahlah, itu adalah jodoh. Ada seorang ibu datang kepada saya hari ini mau cerai sama suami saya. Bapak jangan larang-larang saya. Siapa yang mau larang lo? Dia cuma bilang, saya tanya, kenapa kau mau cerai? Aduh Pak, saya nggak suka Pak, terutama ngoroknya Pak. Gara-gara ngorok mau cerai. Saya bilang, Bu, jangan begitu, ngoroknya suami kayak apa sih? Ternyata satu hari saya diizinkan Tuhan juga nginap di acara retreat sama suaminya. Masya ampun, dia ngorok, saudara. Yesus Kristus Tuhan. Saya pikir nggak ada manusia ngorok seperti ini. Ampun, dia ngorok. Dia tinggi nada tuh bisa berhenti. Waduh, saya bangun, saya periksa dia. Sampai saya doa, dalam nama Yesus Tuhan, jangan mati di hadapan saya. Dalam nama Yesus, dalam. Tiba-tiba, waduh. Ya saya cuman hati sendiri, saya bilang, pantas bini lo mau ceraiin lo ya gitu. Terus gini, enggak, Yesus. Ternyata bukan saya aja yang sibuk. Di sebelah, mereka berempat pagi-pagi di meja makan. Siapa sih yang ngorok kayak begitu tuh? Hah? Kayak beruang, siapa sih? Saya mau tunjuk dia, saudara. Terus dia bilang, emang saya ngorok Pak Yohan? Dengan kasih, saya nggak dengar. Padahal sih saya mau bilang, perutnya begitu sudah. Kalau jalan tuh begitu. Saya bilang, kok belajar untuk itu kok, penguasaan diri. Yang penting gua nggak ngorok. Aduh Tuhan, lo nggak tahu lo ya. Besok kalau nginep lagi, gua rekam. Gua kasih majelis pusat sekalian gitu. Tapi saya lihat ya itulah kekurangan dia. Tapi banyak kelebihannya, saudara. Bisa memberi buat orang-orang susah. Waduh, menolong orang-orang susah gereja. Jadi kalau dia tanya sama Pak Johan, serius saya ngorok? Enggak. Ya, karena yang saya lihat apa? Seluruh kebaikan-kebaikan. Jadi itu ngorok kebuang jauh-jauh. Saya cuma lihat ada dana, ada kebaikan, ada hati dia itu. Tiap kali siapa di sini yang mau menyumbang, dia orang saya gitu. Kan kalau begitu kan lepas ngorok. Saya. Dan saya lihat Tuhan perpanjang usianya. Sampai hari ini masih hidup. Walaupun dokter bilang, yuk ngorok ini bisa mati, saya tolak dalam nama Yesus. Karena gereja akan kehilangan besar. Karena dia, biarlah dia hidup Tuhan. Dengan ngoroknya nggak jadi masalah lah. Ya. Biar dia kacaukan hidup orang lain dengan ngoroknya, nggak apa-apa lah. Yang penting engkau pakai dia dengan luar biasa. Jangan benci ya. Amin. Yang kedua, coba kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ayat juga yang menjadi favorit saya. 1, 2, dan 3. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang kedua, selain don't hate, yang kedua adalah don't worry. Halo, ini kalau gua ke gereja, hujan gimana ya? Mana hujan air? Emang hujan apa? Hujan ya air sudah. Terus nanti kalau ada gempa bumi, kita lagi di bawah lagi. Itu kekhawatiran demi kekhawatiran. Suami ke kantor, terus nanti kalau suami ke kantor ini terus ketemu wanita itu gimana ya?
Suami pulang, dia mandi, itu celana kita ciumin. Waduh, ini parfumnya beda. Terus baju juga kita ciumin. Dompet kita buka-buka. Akhirnya kita ketemukan satu wajah di situ. Langsung nangis. Kalau nggak mau nangis, udah nggak usah diperiksa. Halo, suami juga begitu. Handphone sampai 3. Kalau makan terus ada tulis bos, dia nggak tulis yang lain bos. Jadi istri kalau periksa, oh bos dia. Akhirnya dia angkat, bos, ya bos, siap. Tapi keluar, siap bos, siap. Begitu dekat kolam renang, halo sayang, ya, lagi makan tuh, sama siapa? Nih si galak nih lagi makan. Begitu istrinya, sayang. Pak, mana Pak? Lempar loh handphonenya ke kolam renang. Ganti sama handphone. Ya siap bos, siap bos. Sudah tahu yang selalu menemukan itu handphone siapa? Satpam. Dan kalau dia mau pergi kerja, satpam yang kembalikan itu handphone. Ada satu teman saya, salah satu pejabat, ya, diketemukan ternyata waktu dia mandi ada WhatsApp masuk WA. Terus gini, di mana sayang? Istrinya lihat. Tapi karena dia hamba Tuhan istrinya, dia jawab, di rumah. Terus dijawab lagi, kapan bisa ngomong? Istrinya bilang, 10 menit lagi. Karena dia tahu suaminya akan selesai mandi. Begitu selesai, tolong nanti telepon 10 menit ya. Oke sayang. 10 menit itu perempuan telepon. Dia langsung angkat. Si bos. Suami pakai handuk, bos langsung. Siap. Yes, siap. Iya. Siap bos, siap. Istrinya gini, bos mana lo? Bos yang mana? Bos. Siap bos. Gak lama suara perempuan. Kamu di rumah, depan kamu istrimu ya? Iya. Dan istrinya tidak marah gitu. Artinya nggak benci gitu. Nggak membuat sesuatu kegaduhan. Dan dia serahkan itu dalam tangan Tuhan. Kalau istri masih tegur engkau para laki di ruangan ini, dari mana kamu? Habis ngapain kamu? Saya mau katakan buat Anda, itu masih satu anugerah. Halo. Tapi kalau istri udah nggak negor, berarti dia sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Bahaya gitu. Bahaya. Kalau dia duduk di bawah kaki Tuhan, bahaya. Aku serahkan suamiku dalam tangan-Mu, apapun itu, termasuk nyawanya sekalipun. Udah deh, mendingan jauh-jauh minta ampun aja. Maaf. Kalau dia udah serahkan dalam tangan Tuhan, apalagi dia nangis di bawah kaki Tuhan, bahaya. Seorang ibu dia nangis di bawah kaki Tuhan, bahaya. Tuhan, aku perempuan biasa, tapi aku punya Tuhan yang luar biasa. Kok capek? Biar Anda punya duit banyak, kalau Anda punya istri yang seperti ini, yang tidak khawatir sama sekali dan menyerahkan persoalannya dalam tangan Tuhan, bahaya. Lebih baik, para istri tepuk tangan semua. Belum, nanti istri dapat gantian. Saya mau katakan buat Anda, lebih baik dia tegur kita. Dari mana Pak? Jawab aja gitu, ya. Iya mah, aduh, aku tadi ketemu siapa? Ya perempuan, laki, semua ketemu Pak. Terus gimana? Ya, maafkan aku. Lebih baik begitu daripada dia serahkan itu dalam tangan Tuhan. So, jangan pernah khawatir tentang hal apapun. Amin, saudara. Saya hamba Tuhan dengan hanya mengerjakan melayani Tuhan sampai hari ini. Tapi satu hal, saya tidak pernah kekurangan. No. Dalam hal membayar kuliah anak-anak, makan sehari-hari, kebutuhan, keperluan, pembayaran ini dan itu, gajinya hanya dari Tuhan. Cicilan rumah, cicilan mobil, semua sudah. Pembantu, sopir, saya nggak pernah kekurangan. Selalu ada jalan Tuhan.
Tiap kali saya merasa khawatir, saya bilang, masih ada Tuhan, masih ada Yesus. Kadang memang tidak terbayar hari itu. Saya bilang, Tuhan, ini jatuh tempo. Ternyata terbayarnya 2 minggu kemudian. Saya bilang, kenapa Tuhan? Saya kena charge, saya kena bunga Tuhan. Tuhan bilang, dari dulu juga yang bayar bunga charge-nya juga saya, kata Tuhan. Kau nggak pernah bayar apa-apa. Tugas kamu hanya berkeringat saja. Kemana-mana kau pergi kemanapun, aku yang tanggung. Nggak jadi masalah, karena waktuku bukan waktumu, kata Tuhan. Kau bilang jatuh temponya 2 minggu yang lalu, tapi aku lihat masih ada 3 hari lagi gitu. Beda waktu Tuhan dengan waktu kita. Jangan pernah khawatir, karena itu tidak menguntungkan bagi diri kita. Dan yang ketiga, coba Anda lihat di dalam Filipi 4 ayat ke-19. Ini juga luar biasa. 1, 2, dan 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Memenuhi segala keperluanmu. So, live simply. Live simply. Saya dan Anda harus berasa, harus juga hidup di dalam kesederhanaan. Sederhana ini bukan berarti ke gereja pakai sendal jepit, ke gereja pakai kaos robek. Tapi the way of life. Amin. Sederhana. Satu hari ada bos di Jakarta. Dia datang, dia telepon dulu saya dan dia bilang, Pak, saya ingin belikan mobil buat Bapak. Saya bilang, aduh, saya udah tunggu bertahun-tahun itu. Terus dia bilang, oh, kalau begitu sesuai doa Bapak dengan saya punya rencana. Oh, terima kasih, Pak. Saya juga nggak berani bilang, Pak, ngomong-ngomong mobil apa ya? Saya takut dia batalkan, saudara. Kita berserah aja kan gitu. Saya bilang, oke, bos. Kapan? Besok, Pak. Bapak punya waktu nggak? Kita makan siang. Dalam hati, makan siang atau beli mobil nih? Terus saya bilang, makan siang, dan tolong Bapak ajak seluruh keluarga besar Bapak. Oh, saya ajak semua, saudara. Karena mereka adalah pasukan yang tidak pernah berhenti untuk makan, saudara. Saya ajak jago-jago makan semua. Dari adik saya yang sudah meninggal, dan juga ipar-ipar saya juga yang jagoan makan, orang Ambon, orang Batak, orang Chinese, semua saya. Saya bilang, hei, besok sementara kosongkan waktu. Kenapa? Saya mau dapat mobil. Mereka turut perintah. Mereka bilang, siap. Di mana makannya? Gue nggak tahu di mana. Pokoknya kita nurut aja. Makan di restoran, rame-rame, 28 orang. Makan sampai kenyang, sampai berminyak. Terus bosnya datang. Halo. Hei, Pak. Maafkan saya, bos, ini keluarga saya 28 orang. Saya takut, dia bilang banyak amat gitu. Nyata enggak? Masih kurang, Pak, masih ada yang lain. Waduh, kalau saya tahu saya ajak ke SJS. Makanlah kita. Begitu selesai dia, sudah Pak, sudah kenyang semua. Mari kita keliling seluruh showroom di Jakarta Utara di Kelapa Gading. Kita puter. Dan dia duduk dan dia bilang kepada manajernya, bos, coba keluar, coba perlihatkan sama teman saya ini mobil-mobil terbaikmu. Saya nih seujung-ujung nggak pernah dapat kemuliaan gitu. Itu saya gemeter. Dalam hati saya nih, jangan-jangan April Mop gitu. Tahu-tahu dia bilang, gue bohongin, aduh. Saya bilang, bos, bener bos, iya Pak, kirim. Manajernya keluar. Ini Pak, ada Rolls Royce, mobil terbaik kami, Rolls Royce. Sekali lagi, Rolls Royce. Saya lihatnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kayaknya ini mobil bisa naik ke surga ini. Rolls Royce, ya di atasnya. Ada istri saya, ada keponakan istri saya. Saya lihat, aduh, luar biasa. 2 warna lagi. Mami saya duduk di kursi bakso, dia liatin saya. I love her so much. Saya bilang, Ma, doa mama hebat. Saya dapat mobil salah satu yang terbaik di dunia. Yang belum kelar Pak, belum.
Terima kasih untuk tepuk tangannya. Tapi nanti kalau saya nggak dapat jangan marah ya Pak. Saya liatin, saya putar. Terus saya tanya mama saya, yang saya tahu dia ada di dalam Tuhan. Ma, and how about this call? Dia gini Ustaz. Aduh, saya mau maki dia Ustaz. Saya bilang, mama norak banget sih, norak banget. Ma, ini mobil terbaik, salah satu paling mahal di muka bumi, ma, Tuhan. Dia gini, hiduplah sederhana. Aduh. Mama sekali lagi, hiduplah sederhana. Saya tanya sama istri saya, ma bagaimana? Istri di mana-mana sama lah, betul? Istri ibu. Tapi ujungnya dia bilang, tapi mama lebih tahu karena dia tahu suara Tuhan. Mama bilang jangan. Dia gini, tanya sekali lagi. Siapa tahu mama lagi hun-hun gitu lah. Tanya lagi sambil berlutut, ma boleh ya? Nggak boleh. Kamu naik Rolls Royce pergi ke gereja, Tuhan Yesus. Kamu nggak bakal dapat apa-apa. Kenapa? Semua gereja, ini udah kaya, ngapain lagi mau minta apa-apa? Bayangkan, terus orang-orang akan sorot kamu. Ya, saya bilang sama itu bos, Tuhan bilang nggak boleh. Hah, Tuhan yang mana? Saya sepaham sama dia sudah. Cuman saya takut Tuhan itu gede sih. Kalau dia kecil kita lawan sudah, ya. Wah, lu pantaran gua lawan. Gua gede banget. Bentley. Ini Bentley. Sampai turun lagi Aston Martin. Turun lagi sudah Ferrari saya nggak pakai Lamborghini karena itu mobil sport, nggak pantas ke gereja. Turun. Sehingga akhirnya itu yang punya manajernya panggil saya gini, Bapak pendeta ya, gini aja Pak, saya turunin harganya Pak, nanti kelebihan itu saya kasih Bapak. Saya bilang, oh kita sama-sama penjahat dong kalau begitu ya. Hingga akhirnya saya bilang, ma maunya yang mana sih, udah kesel. Maunya yang mana, menurut mama mana, kan saya yang dikasih, mama kan cuma tinggal menilai. Dia bilang, carilah mobil yang bisa muat satu keluarga. Saya mau bilang, ada mah yang gede, apa, Bahtera Nuh, gede banget. Dia masih mikirin pelayanan loh saudara. Dia masih bilang, kau harus jadi berkat buat keluarga. Kamu tahu nggak kalau pergi kemana-mana, keluarga kamu tuh nggak muat di mobil kamu. Kamu kan suka cerita bahwa kamu punya keponakan itu ada garis di pipinya, nempel sama kaca. Lu suka nanya begini, Om sampai kapan nih Om? Ya kalau perjalanan ke Bogor, kalau perjalanan ke Cibubur, sampai ke apa itu nama, saya lupa itu nama, Cikarang, Bandung, begini. Kata mama, kau perbaiki itu, kau hamba Tuhan yang baik, hiduplah sederhana tetapi di dalammu besar. Batal loh saya. Bosnya cuma bilang, Bapak nggak tahu mobil mewah. Tahu saya. Yang nggak tahu itu ibu saya yang nggak tahu. Hari ini dia udah dipanggil Tuhan. Tapi pelajaran itu menjadi kekuatan bagi saya. Saya selalu juga mengajar kedua anak saya, hiduplah sederhana. Bukan berarti kau dimiskin-miskinkan, tidak. Tapi kau harus juga memiliki gaya hidup seperti Kristus. Karena dia akan mencukupi kebutuhan-keperluan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, coba Anda lihat Lukas pasalnya ke-6 ayat 38. Yuk baca sama-sama. 6 ayat 38. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, give more. Give more. Anda mau berhasil, beruntung, give more. Beri lebih lagi. Beri lebih lagi. Lupakan dengan ajaran-ajaran siapapun yang bilang, oh kita nggak usah kasih gereja. Lupakan, forget about that.
Kalau Anda lagi susah, saya mau katakan buat Anda, mereka akan meninggalkan engkau. Halo. Ini ajaran firman, bukan saya, tapi Tuhan yang ngomong. Kalau saya ngomong dari hati saya, maka akan berbeda, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar. Kalau Anda tahu hasilnya, beri, maka engkau akan diberi. Walaupun orang bilang kita tidak boleh memberi berdasarkan apa yang akan kita terima, no matter at all, karena ini firman. Kalau Anda mau diberkati, berhasil, beruntung, beri waktumu, beri hartamu, beri hatimu, sudah. Otakmu kau beri buat Tuhan. Tadi saya bersaksi di VIP. Saya bilang saya punya janji 7 dengan Tuhan. Salah satunya adalah ini, berikan saya. Dan Tuhan bilang sama saya, beri juga yang terbaik. Halo, jangan asal pemberian. Kecabut 100.000, kaget, jantungan. Waduh, salah pilih. Taruh lagi. Akhirnya diambil yang 5.000. Hanya ini Tuhan persembahanku, ku bawa hatiku sekarang. Kalau buat pemberian, aduh. Kalau makan, semua restoran top dia makan. Sehari 3 kali. Kalau buat Tuhan, ampun, pelitnya minta ampun. Dan hari ini di luar sana, orang-orang yang tidak bertanggung jawab selalu menyatakan, oh jangan lagi bawa perpuluhan ke gereja. Kemana dong? Kemana dong? Wanita itu datang kepada Yesus dan melamuri itu kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyak yang paling mahal. Dan orang yang tidak bertanggung jawab katakan, itu minyak yang mahal itu dikasih buat yang begituan. Coba kasih orang miskin. Munafik. Bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang, biarlah dia mengingat akan penguburanku. Artinya buat saya dan Anda di ruangan ini, biarlah kalau kita memberi, mengingat akan penderitaan Yesus, mengingat akan kebaikan Tuhan, penebusan Tuhan, maka kita akan selesai dengan jumlah, saudara. Selesai kita dengan jumlah. Berapapun maunya kita memberi yang terbaik. Saya pernah khotbah di hadapan orang yang sedang membangun gereja, tiba-tiba, saudara-saudara saya akan menyumbang. Tiba-tiba saya ngomong begitu karena Tuhan bilang, kau dulu yang khotbah, kau yang memberi. Saya bilang saya mau beri, tiba-tiba saya ingat angka 7 kali 70 jadi saya mau beri 70 juta. Terus saya kaget sendiri. Aduh, dalam nama Yesus, kenapa jadi ngomong begini? Ya di atas ya nih. Tapi 2 putri saya sama istri saya bilang, amin papa, amin. Begitu turun, saudara, saya tanya kapan harus beri. Ini om nanti sampai akhir tahun. Oh amin, haleluya, puji Tuhan. Karena saya cuma punya uang 200.000. Begitu masuk mobil, anak-anak saya, bapak tuh pahlawan. Menurut lo begitu? Istri saya, aku bangga loh. Emang gue yang cari duit, lo tau gak, susah nih. Tiap hari, tiap minggu gak dapat itu, saudara. Sampai saya bilang sama istri saya, gimana? Tenang, dia bilang, kau punya Tuhan yang hebat. Dan sebelum akhir tahun lunas. Ada aja saya di satu persekutuan doa diundang, kecil, cuman doa untuk untuk perusahaan itu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pak khotbah dong, Pak khotbah. Oh khotbah berapa lama? Sesuka Bapak, 10 menit, 15 menit saya khotbah, amin. Begitu selesai, dia bawa bungkusan, dia bilang sama istri saya, Bu, ini oleh-oleh ya buat bapak ibu. Apa nih? Kue? Gitu, amin ya Bu, amin. Jalan ya. Begitu jalan kita buka, ada 50 juta di situ. Kita bilang, ini kue apa nih? Kita kejar, ya kita panggil, ibu. Dia, iya Bu, ibu sebentar. Dia mau bilang terima kasih, kalau saya sih beda, saudara. Saya mau bilang, mana kuenya lagi? Tinggal 20, saudara. Dan 3 hari, 4 hari kemudian, persoalan yang sama. Saya tutup dengan firman Tuhan. Kalau buat Tuhan, nggak usah hitung.
Karena dia lihat hatimu. Actually dia sudah maha kaya raya kan, dia yang berikan engkau keuangan itu. Hanya hati kita. Ayo belajar memberi. Memberi yang benar dan lebih lagi. Karena di situ kita lihat ada keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan Yesus memberkati sana. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita tunduk kepala kita doang. Kami bersyukur untuk hari ini, kami beruntung. Kami boleh mendengarkan firman. Bukan hamba-Mu yang menyatakan itu, tapi Tuhan sendiri dengan bukti kebenaran firman. Dan biarlah selama itu tertulis, selama itu ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab, itu adalah hukum dan perintah-Mu sekaligus janji-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah anak-anak-Mu juga boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Untuk hidup-Mu saja Engkau korbankan bagi kami. Masakan untuk hal-hal yang biasa yang kami bisa cari, kami tidak bisa korbankan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin.